Tak kejar hadiah dan popularitas, pelapor Nurdin Abdullah ke KPK mengaku amar ma'ruf nahi munkar. Abadikini.com, Jakarta. Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Makassar sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah, Sabtu, tanggal 27 Februari tahun 2021. Kegiatan OTT ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara pada Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021, malam. Sebelumnya, diketahui seorang penggiat anti korupsi bernama Jusman AR. Kasus ini dilaporkan Jusman pertama kali pada tanggal 7 September tahun 2020. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Terakhir pada tanggal 7 Januari tahun 2021. Laporan itulah yang menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan penyelidikan. Rupanya KPK menemukan fakta-fakta yang menguatkan laporan tersebut. Surat perintah penyelidikan, Sprinlidik, terhadap Nurdin Abdullah sendiri terbit sejak Oktober tahun 2020. Itu bisa dilihat dari surat perintah penyelidikan bernomor Sprin. Lidik 98, tanggal 1 Oktober tahun 2020 yang menjadi salah satu dasar penangkapan Nurdin. Dalam laporannya ke KPK, Jusman AR mengadukan indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Nurdin Abdullah bersama aparat pemerintahan Provinsi Sulsel dan keluarganya. Kami menduga ada indikasi kuat telah terjadi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikasi ini bukan merupakan hal yang baru bahkan telah menjadi sorotan publik secara nasional dan sudah terpublikasi di media massa nasional maupun lokal, ujar Jusman saat itu. Berdasarkan surat perintah penyelidikan bernomor Sprin. Lidik 98, tanggal 1 Oktober tahun 2020 yang menjadi salah satu dasar penangkapan Nurdin. Dalam laporannya ke KPK, Jusman AR mengadukan indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Nurdin Abdullah bersama aparat pemerintahan Provinsi Sulsel dan keluarganya. Kami menduga ada indikasi kuat telah terjadi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikasi ini bukan merupakan hal yang baru bahkan telah menjadi sorotan publik secara nasional dan sudah terpublikasi di media massa nasional maupun lokal, ujar Jusman saat itu. Dia menemukan kejanggalan pada proses pengurusan dokumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel yang sangat cepat terkait pengurusan AMDAL kepada dua perusahaan, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Indonesia. Kita tahu, Direktur Benteng Laut Indonesia beserta pemegang sahamnya dan pemegang saham PT Nugraha Timur Indonesia merupakan sahabat dari anak Nurdin Abdullah dan juga merupakan bagian dari tim pemenangan Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 lalu. Bahkan anehnya, di dua perusahaan ini terdapat orang yang sama, seperti Akbar Nugraha yang menjadi direktur di Benteng Laut Indonesia tapi juga pemegang saham di Anugrah Indonesia Timur. Akbar ini diketahui sangat dekat dengan putra Nurdin Abdullah Fatul Fauzi. Ada foto-foto kedekatan itu, jelas Jusman. Megaproyek Makassar Newport merupakan salah satu proyek strategis nasional. Diperkirakan menelan anggaran 89,75 triliun rupiah. Ditargetkan selesai tahun 2025. Lantas, apa yang menjadi motivasi Jusman melaporkan mantan Bupati Bantaeng itu ke KPK? Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur pemberian penghargaan dalam dua bentuk bagi pelapor korupsi, yakni piagam dan premi. Piagam sudah pasti. Bagaimana dengan premi? Jumlah penghargaan atau hadiah dalam bentuk premi diatur dalam pasal 17 PP tersebut. Untuk penghargaan bagi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pelapor bisa mendapat premi sebesar 2/mil dari total jumlah kerugian yang bisa dikembalikan kepada negara. Maksimal premi yang diberikan 200 juta rupiah. Artinya Jusman AR bakal mendapatkan hadiah 200 juta rupiah.
Berdasarkan keterangan awal KPK, Nurdin Abdullah terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi korupsi yang menyebabkan kerugian negara lain lagi. Nah, masih dalam PP tersebut, untuk kasus suap, premi diberikan kepada pelapor dengan besaran 2/mil dari jumlah suap atau hasil rampasan. Nilainya dibatasi maksimal 10 juta rupiah. Apakah Jusman hanya mendapatkan 10 juta rupiah? Bisa jadi. Terkait premi yang bakal didapatkan dari kasus Nurdin Abdullah, Jusman yang dikonfirmasi Minggu malam hanya tersenyum. Selama ini, aktivis anti korupsi itu sudah sering mendapatkan penghargaan dan premi dari kejaksaan. Kalau premi itu sudah sering. Tapi, harus dicatat, kami bukan mengejar-ngejar itu. Niat kami melawan korupsi. Itu salah satu ibadah. Agama melarang korupsi. Kalaupun saya belum bisa amar ma'ruf, setidaknya kami melakukan nahi munkar, tandasnya.